Dunia benar-benar butuh kebenaran. Seandainya semua manusia sedunia mau membaca alam seisinya, dihayati yang sebenar-benarnya, aku yakin akan mengakui segalanya. Hanya satu yang pantas disembah, dipuja dan dipuji, dan dibanggakan, bukan ciptaannya, gunung, batu atau lautan, atau jin setan dan sebagainya. Pertama, kita awali pikiran dan hati bertanya pada diri sendiri. Kita semua bisa ada dan hidup di alam ini dari mana? Kita semua harus membedakan antara ciptaan dan bukan ciptaan. Kita semua jelas bukan ciptaan seperti Adam dan Hawa yang tiba-tiba ada dan dewasa di alam ini. Alam ini diciptakan sangat sempurna, bentuk alam, cahaya alam, zat atau udara alam. Proses alam, sifat alam. Kita semua bisa ada dan hidup melalui proses alam, melalui jutaan pohon, bahkan triliunan pohon sedunia, di daratan maupun di lautan, semua tumbuh di bumi. Lautan pun dasarnya bumi. Dari triliunan pohon sedunia, inilah yang menghasilkan buah. Manusia bisa membedakan mana yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan. Baik yang langsung dimakan atau diolah dulu baru dimakan. Adakah manusia sedunia yang bisa menunjukkan satu makanan saja atau bahan makanan yang tidak menyerap bumi, saripatinya bumi? Daging pun menyerap saripatinya bumi. Daging berasal dari hewan. Hewan makan rumput. Tumbuh di mana rumput? Pasti di bumi. Kita kembali ke proses. Semua makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar yang hidup di alam ini berasal dari saripatinya bumi. Kita semua manusia bisa ada dan hidup di alam ini diawali dari Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, sekarang berlanjut melalui bapak dan ibu. Dari berjuta-juta makanan sedunia, itulah yang jadi anggota badan. Seperti darah, daging, saraf, dan lain-lain. Sebagian inilah jadi sperma yang meneteskan benih ke perempuan. Prosesnya kurang lebih 9 bulan dan hidup karena menghirup udara atau zat alam. Bukan hidup karena jin dan setan atau lain-lainnya. Ini semua manusia sedunia benar-benar harus mengakui apa adanya, fakta dan benar-benar nyata dari ujung dunia sampai ujung dunia sama prosesnya. Tidak ada pilih kasih. Inilah Maha Adil. Sang Maha Pencipta yang pantas disembah, dipuja dan dipuji apapun bangsanya dan bahasanya, bukan yang lain atau ciptaannya. Cahaya alam setiap hari kita semua melihat dan merasakan. Tanpa ada cahaya matahari, jutaan pohon pun tidak hidup. Dan cahaya matahari banyak sekali manfaatnya yang tidak mungkin aku bisa menerangkan. Hanya orang-orang ahli di bidangnya. Aku hanya tahu jalannya sangat tepat setiap pagi keluar dari timur. Aku tidak tahu sudah berapa puluh juta tahun. Tidak habis bahan bakarnya.
Dan sudah berapa juta yang mengganti jalanin matahari. Ini semua fakta. Bentuk alam dengan bentuk alam apapun yang bisa dilihat di alam ini seperti bumi yang kita injak. Gunung, lautan, matahari, bulan, bintang, dan banyak sekali tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu, juga tidak akan tertulis 1 juta turunan. Inilah semua fakta. Inilah ayat-ayat Sang Maha Pencipta. Zat dan udara alam, aku juga tidak tahu asalnya. Zat dan udara hanya saat sekarang semua makhluk di alam ini bisa merasakan datangnya dari arah mana. Melihat pohon-pohon bergoyang, tapi yang sebenarnya tidak tahu asalnya dari apa. Yang pasti kita semua hidup menghirup udara dan zat alam. Ini semua fakta. Sifat alam dengan sifat alam. Tidak peduli apapun keyakinannya dan kitabnya. Kalau alam terjadi bencana alam, semua tidak akan tertolong dan menghentikan bencana alam, terkecuali Sang Maha Pencipta yang menghendaki keselamatannya. Tidak ada kekuatan lain yang bisa mencegah ini semua fakta. Inilah diciptakan dan dikodratkan, bukan kodrat alam. Dikodratkan berarti ada yang menciptakan, yaitu Sang Maha Pencipta. Kodrat alam berarti tidak percaya ada yang menciptakan. Orang yang tidak percaya selalu tanya siapa yang menciptakan. Inilah pertanyaan setan dan jin yang mengacaukan pikiran manusia. Pikiran kacau dan bejat. Di sini manusia akan sulit menjawab pertanyaan dari setan dan jin yang sudah masuk ke jiwa manusia. Saya pernah dapat pertanyaan dari setan dan jin, 5 pertanyaan. Siapa yang menciptakan alam? Aku jawab Sang Maha Pencipta. Siapa yang menciptakan Adam dan Hawa? Aku jawab Sang Maha Pencipta. Siapa yang menciptakan malaikat? Aku jawab Sang Maha Pencipta. Siapa yang menciptakan jin dan setan? Aku jawab Sang Maha Pencipta. Siapa yang menciptakan Sang Pencipta? Disinilah setan dan jin mencari kesalahan manusia. Pasti akan sulit terjawab. 1 juta orang belum tentu akan bisa menjawab. Aku ajarkan cara menjawab. Hanya pikiran dan hati yang bisa menjawab. Sang Pencipta maha besar, sebesar alam. Tapi dia maha halus, tidak terlihat. Tapi dia maha kuat. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Sang Maha Pencipta. Dia tidak diciptakan. Tapi pikiran dan hatiku yang menemukan. Aku pukul dadaku di sebelah kiri sambil berkata dengan lantang. Akulah yang percaya pada Sang Pencipta. Aku kutuk kamu jin dan setan. Aku laknat kamu jin setan. Aku hancurkan dengan tanah. Aku lempar jin setan yang terkutuk. Setan dan jin tiba-tiba menghilang. Entah pergi kemana. Sampai saat ini aku tidak takut sama jin dan setan. Apapun bentuknya akan aku hancurkan. Tidak seharusnya jin dan setan ditakuti dan dibanggakan. Hanya kepada Sang Maha Pencipta aku berlindung dan berserah diri. Akan aku ajarkan orang-orang yang takut
jin dan setan. Jin dan setan tidak perlu ditakuti, hanya satu Sang Maha Pencipta. Dialah yang dialah yang memiliki alam. Di alam tidak ada daya dan kekuatan selain Dia Sang Maha Pencipta, Maha segalanya. Di sini baru saya akui, sedunia setahu saya dari beberapa keyakinan, baru satu yang keyakinannya dan persembahannya benar, baru persembahannya. Selanjutnya akan aku jelaskan tentang Maha Adil, Maha belas kasih sayang. Lebih dari 1000 halaman yang aku tulis selama 17 tahun. Dari usiaku 23 tahun, aku ingin mencari kebenaran. Sekarang usiaku 64 tahun, aku hanya ingin menyerukan tentang kebesaran Sang Maha Pencipta. Kebenaran, fakta, dan nyata, bukan cerita. Sampai akhir zaman tidak akan berubah. Kitab Sang Pencipta alam seisinya, inilah ayatnya. Fakta dan nyata, tidak akan ada perubahan sampai kiamat. Asli, hanya Dialah yang maha kuasa atas segalanya. Manusia hanya bisa buat aturan dan bisa menemukan di alam ini berjuta-juta tambang di daratan maupun di lautan yang semuanya memang sudah ditanamkan benihnya untuk keperluan makhluknya, terutama manusia di seluruh dunia. Juga untuk dinikmati, bukan untuk dibuat bom atau nuklir hanya menghancurkan alam. Seharusnya dimanfaatkan untuk orang-orang banyak, bukan untuk menyelesaikan permasalahan. Ingat, kamu semua berasal dari bumi, jangan dihancurkan bumi, sadarlah. Apa arti Maha Adil? Ini kebanyakan orang mengatakan hidup ditentukan. Diucapkan orang-orang pintar dan orang-orang yang tahu. Kasihan yang ditentukan bodoh dan miskin. Bagaimana rasanya orang yang bodoh dan miskin? Cari makan aja susah, apalagi menyekolahkan pendidikan yang sejajar dengan yang lainnya, bahkan tidak bisa mengenyam pendidikan sama sekali, hanya menunggu belas kasih dari orang lain. Di mana Maha Adilnya? Semua ini bisa terjadi pada semua manusia, pintar atau bodoh, kaya atau miskin. Semua bisa terjadi melalui prosesnya. Contoh, dari kecil kurang didikan, sudah dewasa campurannya orang malas dan orang-orang yang tidak benar, atau mabuk-mabukan, atau orang dan mabuk-mabukan, atau narkoba, jelas hasilnya lain. Walaupun anak orang kaya dan punya kedudukan, apalagi anak orang miskin dan bodoh, hasilnya pasti tidak karuan. Semua ini proses. 99% ini juga dikatakan orang-orang yang tahu dan terpandang ujian dan cobaan. Yang bodoh
dan miskin ikut-ikutan, katanya dicoba dan diuji. Apa tidak kasihan yang dicoba banyak masalah dan coba sakit, kemiskinan, di mana maha belas kasihnya dan maha taunya. Orang baru niat jelek atau baik sudah tahu 1.000.000 tahun yang akan datang pun Sang Maha Pencipta tahu. Untuk apa menguji? Tidak mungkin apalagi mencoba atau dicoba. Ini tidak benar karena Dia maha belas kasih sayang. Ini sudah salah besar apapun alasannya. Jelas sudah berprasangka buruk. Semua bisa terjadi pada siapa saja, orang yang pintar atau bodoh. Dan mungkin semua terjadi. Ada sebab, terjadilah akibat. Inilah proses hidup adalah beban. Dari pertama dilahirkan sampai mati jadi beban yang hidup. Yang akan terjadi pasti terjadi. Inilah proses. Janganlah berprasangka buruk, dosa atau salah. Lain waktu kita teruskan. Mari kita semua mulai membaca alam. Walaupun alam tidak ada tulisannya, aku yakin semua bisa baca. Apapun bahasanya, sedunia bisa baca. Inilah maha adil. Kalau tidak bisa juga aku ajarkan nanti selanjutnya. Sekian dulu, terima kasih.